Selamat Sabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah Sabat kita hari ini. Dengan judul sebuah lingkaran yang lebih besar. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, biarlah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk hari Sabat, kami dapat belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan banyak berkat lain yang Engkau berikan. Terlebih atas kematian Yesus, kami beroleh keselamatan bagi jiwa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pelajaran sekolah Sabat kita tentang sebuah lingkaran yang lebih besar. Nah, ayat hafalan kita terdapat dalam Roma 12 ayat 13. Roma 12 ayat 13 yang bunyinya seperti ini. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Jelas sekali ayat ini mengatakan, kita harus menolong orang-orang yang berkekurangan, ya, dan memberikan tumpangan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi poin penting yang ditunjukkan dalam sekolah Sabat kita adalah kalau kita mau menunjukkan kasih Yesus, kita harus mau mengundang orang lain masuk dalam lingkaran keluarga kita. Adik-adik, Yesus dibesarkan di Nazaret. Hidup di dalam kekurangan dan kemiskinan, dalam kesederhanaannya. Tetapi walaupun dalam kesederhanaannya, dia selalu menolong orang tuanya dengan tangannya yang penuh dengan kasih, cekatan, dan suka menolong orang lain juga. Yesus, seorang anak yang rajin, 30 tahun dia bersama-sama dengan ibunya dalam keluarga di Nazaret. Nah, sekarang mari kita pergi ke Kalvari. Di bawah kaki salib. Banyak orang yang datang saat itu yang ingin melihat apa yang akan terjadi bagi Yesus. Yang telah mengatakan bahwa ia akan meruntuhkan Ka'bah dan mendirikannya hanya dalam 3 hari. Orang-orang banyak mengakui kalau Yesus Mesias, kalau dia mengadakan mujizat, atau kalau dia sudah bangkit. Tapi sekarang dalam penderitaannya tidak ada yang mau memberikan semangat atau dukungan. Nah, sekarang kita lihat ada 2 orang pencuri yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Yesus ditaruh di tengah-tengah. Dan apa arti semua ini? Itu menunjukkan dosa yang paling besar yang telah dilakukan bagi orang yang di tengah-tengah. Tapi pada saat penderitaan seperti itu, Yesus tidak memikirkan apa yang dilakukan orang-orang itu. Malah hatinya tergerak, terhibur oleh karena ada seorang pencuri yang bertobat, pencuri yang menyesal dan ingin diselamatkan. Pada saat permohonan itu diminta kepada Yesus untuk diselamatkan. Ingat aku Tuhan apabila engkau datang. Kegelapan salib di daerah sekitarnya ditembus oleh sinar dari surga, menyinari muka pencuri itu dan Yesus. Ini adalah tanda bahwa surga menerima pertobatannya. Dan damai yang diterima itu memberikan sukacita kepada pencuri tadi. Nah, pengharapan itu akan diberikan saat Yesus datang. Kalau pencuri itu mendapat keselamatan, Yesus juga memberikan keselamatan untuk kita. Jadi di tengah-tengah kejahatan salib, kekerasan salib,
kehinaan yang ada di sana, Yesus selalu ingat pada orang-orang yang meminta keselamatan. Malaikat-malaikat juga heran mengapa dalam keadaan sekarat Yesus masih saja mau memberikan keselamatan itu kepada orang lain. Sekarang perhatikan dari sudut yang lain. Di tengah-tengah banyaknya orang yang ada di keliling salib itu, mata Yesus tertuju pada seorang ibu yang berdiri dengan sedih hatinya. Tidak lain itu adalah ibunya sendiri. Yesus merasa iba. Dan pada saat itu juga ibu itu melihat anaknya. Dia tidak pernah tega meninggalkan Yesus menderita seorang diri. Ibu itu selalu dekat kepadanya. Yesus mengatakan kepada ibunya, "Ibu, lihatlah anakmu." Dan di situ ada Yohanes juga, murid yang terkasih. Dia mengatakan kepada Yohanes, "Lihat ibumu." Yohanes mengerti bahwa Yesus memberikan tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan dan memberikan segala kebutuhan yang diperlukan ibu Yesus. Yohanes merasa sangat senang. Mengapa? Dia membawa warisan yang terbesar. Yesus tidak punya uang untuk diberikan kepada ibunya. Tidak ada harta. Tetapi kasih sayang dan simpati kepada ibunya cukup memberikan semangat bagi Maria menjalani hidupnya yang penuh derita. Yohanes merasa senang. Mengapa? Warisan yang diberikan Yesus, yaitu ibunya, memberikan suatu kenangan bagi Yohanes untuk selalu mengingat gurunya yang kasih. Adik-adik, lingkaran keluarga yang lebih besar diberikan kepada Yohanes, di mana dia menerima ibu Yesus sebagai anggota keluarganya. Berkat bagi anak-anak, jika mengingat orang tuanya pada saat-saat terakhir hidup mereka, mereka membutuhkan kasih sayang dan simpati kita. Jangan lupa berikan penghormatan yang tertinggi kepada ibu kita. Sama seperti yang Yesus tunjukkan saat terakhir dia hidup di dunia ini. Nah, berkat Tuhan menyertai kita adik-adik. Sementara kita tinggal hidup di dunia ini, hormatilah ibu dan juga orang lain yang memerlukan kasih sayang yang sama. Buatlah lingkaran keluargamu lebih besar dan lebih besar lagi untuk menyatakan kasih Yesus. Marilah kita berdoa adik-adik. Terima kasih Yesus karena Yesus mengasihi kami. Tolonglah kami juga Tuhan menghormati orang tua kami. Mengulurkan tangan kami juga kepada orang-orang yang memerlukan kasih sayang untuk memperluas lingkaran keluarga kasih sayang Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita ya.